Hai Sobat ASN dan pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Ngabdi Talks, ngobrol santai, semangat abadi untuk negeri. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna bareng aku Resta Moska yang akan memandu obrolan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas dua sisi mata uang birokrasi nih teman-teman, yaitu good practice dan juga bad practice dalam mewujudkan smart governance di Kemenhub. Untuk membahas topik tersebut, aku nggak sendirian nih. Di sini ada 4 narasumber yang siap berbagi pengalaman mereka. Pertama, kita ada punya Bang Dobi, ada Kak Desi, ada Kak Ida, dan ada juga Kak Rahmi. Halo kakak-kakak semua. Halo. Halo. Oke, teman-teman tentu sudah familiar ya dengan good practice atau metode pendekatan yang sudah terbukti efektif meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Nah, menurut kakak-kakak, penerapan good practice di Kemenhub itu gimana sih? Ada yang bisa sharing? Jadi salah satu penerapan good practice di Kemendikbud itu adalah patroli dengan metode SMART. Jadi SMART atau Special Monitoring and Reporting Tool adalah sistem yang meman- eh, di- adalah sistem digital untuk memantau dan melaporkan kondisi lapangan. Nah, sistem ini mengintegrasikan petugas lapangan, pengumpulan data seperti jejak satwa, pelanggaran, aktivitas manusia, kemudian perangkat seperti mobile atau GPS dan database terintegrasi. Nah, hasilnya ini nanti bisa dianalisis dan ditampilkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi dengan Smart Patrol ini, data lapangan didapat lebih cepat, akurat, datanya terekam dan mudah diakses, serta melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi. Oke, mantep banget. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang bisa sharing tentang good practice lainnya? Saya Kak menambahkan guru praktis yang lain yang sudah diimplementasikan di UPT KSDAE yaitu sistem respon tanggap melalui call center. Jadi sistem respon tanggap ini dirancang untuk memastikan penanganan setiap kejadian konservasi dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Contohnya, seekor satwa liar, harimau, orangutan yang masuk ke pemukiman atau ke lahan pertanian warga yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadukan membuat laporan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini UPT KSDAE. Dari UPT KSDAE akan menerjunkan tim untuk memverifikasi laporan, meninjau lapangan, dan melakukan penghalauan atau evakuasi satwa liar. Selanjutnya, tim UPT atas aduan masyarakat akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kondusif dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Oke, ini penting banget ya Kak, karena ini menyangkut tentang nyawa manusia. Nah, dari dua contoh tadi, kita bisa lihat nih kalau di lapangan itu sebenarnya udah banyak inovasi yang jalan dan memberikan dampak yang besar. Mulai dari tadi Smart Patrol yang bikin pengawasan hutan jadi lebih terbuka dan akurat, sampai sistem respon tanggap yang sigap mengatasi konflik satwa dengan masyarakat. Nah, sekarang gimana sih caranya biar keberhasilan ini tuh nggak berhenti di situ aja? Seperti apa sih upaya yang harus dilakukan untuk menyebarluaskan good practice tadi ke seluruh unit di Indonesia? Mungkin ada yang bisa kasih saran ya? Iya Kak, terkait dengan Smart Patrol, memang itu sudah menjadi perwujudan konkret ya dari Smart ASN karena mengubah pengawasan hutan menjadi berbasis data spasial dan real time gitu ya. Sehingga ada pun langkah-langkah untuk penyebarluasannya itu misalnya dengan sistem benchmarking antar unit atau UPT, terus misalnya yang kedua membuat SOP digital yang sangat ringkas dan mudah untuk direplikasi serta diselenggarakan program knowledge sharing atau workshop wajib berkelanjutan gitu. Oke, mantep banget nih Kak Desi untuk tipsnya. Mungkin dari teman-teman OPT lain ada yang bisa ngasih tipsnya lagi? Terkait penyebarluasan sistem respon cepat tanggap, itu dapat dilakukan pertama dengan membentuk tim kecil sebagai role model penyebarluasan praktik sistem respon cepat tanggap untuk memastikan transfer knowledge lewat interaksi langsung. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan platform digital, bisa melalui form online atau chatbot WhatsApp untuk mempercepat alur informasi. Dan yang ketiga adalah integrasi sistem respon cepat tanggap dalam rencana kinerja dengan memasukkan indikator waktu respon cepat ke dalam SKP dan evaluasi kinerja pegawai. Oke, mantep banget nih Kak Desi dan Kak Rafni. Dari dua contoh tadi itu memperlihatkan bagaimana inovasi seperti Smart Patrol dan sistem respon tanggap itu udah menjadi good practice yang memperkuat kinerja konservasi, baik melalui pengawasan berbasis data maupun respon cepat di lapangan. Nah, namun kan dalam setiap prosesnya itu nggak selalu semuanya berjalan sempurna ya Kak. Ada juga bentuk bad practice yang justru menghambat adopsi inovasi dan kualitas pengelolaan konservasi. Nah, berikutnya kita bakal bahas juga nih seperti apa sih best practice di tempat kerja kakak masing-masing.
Ada yang mungkin bisa sharing pengalamannya? Ya, kalau salah satu isu bad practice yang dihadapi itu misalnya dalam mewujudkan smart governance adalah digitalisasi kompilasi data lapangan yang belum menyeluruh gitu Kak. Terutama data di tingkat tapak seperti data inventarisasi, potensi kawasan atau data kelompok tani gitu yang mana itu masih sering dicatat secara manual dan belum terintegrasi. Kondisi ini sebenarnya merusak tata kelola dari perspektif Smart ASN itu sendiri karena adanya resistensi digital dan kurangnya inovasi gitu ya. Sedangkan yang kedua itu akan berdampak pada kurang objektifnya penilaian dari pimpinan ke ASN di lapangan. Oke, kayaknya ini masalah yang banyak terjadi ya di UPT. Mungkin ada lagi yang bisa sharing best practice lainnya? Salah satu isu bad practice yang mau saya angkat adalah terkait miskomunikasi. Miskomunikasi sering muncul akibat pola koordinasi yang belum terbangun secara sistematis. Ketika informasi atau arahan hanya disampaikan secara pribadi tanpa melewati grup atau kanal komunikasi resmi, pesan menjadi terfragmentasi, yaitu sebagian memahami, sebagian tertinggal. Akibatnya, pelaksanaan tugas di lapangan pun tidak seragam dan berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda antar pegawai. Situasi ini mencerminkan bahwa komunikasi internal ini belum sepenuhnya inklusif dan terdokumentasi, sehingga informasi penting mudah terlewat, terlambat, atau bahkan berubah makna di setiap tingkat penyampaiannya. Oke, kalau dari dua contoh bad practice yang diceritakan sebenarnya tantangannya bukan soal kita nggak punya sistem yang bagus ya, tapi soal gimana semua orang itu bisa benar-benar memanfaatkannya secara menyeluruh. Nah, biar hal ini tuh nggak terus-terusan keulang, penting banget ada dorongan yang bikin digitalisasi dan komunikasi resmi ini benar-benar jadi budaya kerja. Pertanyaannya itu adalah langkah apa sih yang paling tepat untuk mempercepat perubahan itu? Baik dari sisi kebijakan maupun dari pembinaan SDM-nya supaya bisa terwujud yang namanya smart governance. Mungkin ada kakak-kakak yang bisa sharing pengalamannya? Oke. Terkait disintegrasi data ya Kak. Jadi menurut saya langkah yang bisa dilakukan itu yang pertama dengan membangun sistem digital terpadu. Jadi dengan menggunakan satu sistem aplikasi standar dengan fitur geotagging dapat disinkronkan otomatis untuk seluruh data lapangan. Nanti semua data akan terangkum dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan budaya dan kapasitas digital ASN dengan membuat pelaporan digital sebagai standar kerja. Lalu yang ketiga, reformasi sistem kinerja ASN dengan memasukkan kualitas dan ketepatan pelaporan digital atau penggunaan data digital sebagai dasar penilaian objektif dan promosi kinerja. Lalu yang terakhir, kolaborasi dan pengawasan data dengan membentuk tim lintas unit mulai dari tim teknologi informasi, kepegawaian hingga teknis untuk mengawal digitalisasi dan audit data secara berkala. Gitu, Kak. Oke, mantep banget nih Kak Ida. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa sharing nih gimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya, terkait miskomunikasi yang mengakibatkan koordinasi yang buruk, kita bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi Srikandi sebagai media utama pertukaran informasi antar pegawai dan antar unit. Pengelolaan dokumen melalui Srikandi memastikan setiap surat, nota dinas, disposisi tercatat secara digital dan dapat diakses bersama. Langkah ini tidak hanya memproses proses komunikasi, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja transparan, akuntabel, dan kolaboratif, sejalan dengan arah transformasi digital aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE. Oke, kalau bisa aku simpulin nih ya, saran dari Kak Ida, masukan dari Kak Dobi, rekomendasi itu sebenarnya sederhana. Semua harus kembali pada satu ekosistem kerja yang serba terhubung dan terdokumentasi. Pertama, digitalisasi data wajib untuk memastikan data lapangan langsung masuk ke sistem secara real time. Kemudian komunikasi harus melalui kanal resmi seperti Srikandi agar koordinasi rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika keduanya berjalan bersama, bukan hanya teknologi yang maju, tapi juga cara kerja SM yang lebih kolaboratif, akurat, dan smart. Dan akhirnya kita sampai di ujung obrolan hari ini, dari cerita tentang praktik baik hingga tantangan yang masih harus kita selesaikan. Satu hal yang jelas, bahwa transformasi digital bukan cuma soal aplikasi canggih atau dashboard yang keren, semua kembali pada kemauan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja lebih cerdas demi pelayanan publik yang makin juara. Semoga diskusi ini jadi pemantik semangat buat kita semua. Ingat, setiap data yang tercatat dengan baik dan setiap komunikasi yang tersampaikan dengan jelas itu bukan sekedar tugas, tapi investasi untuk birokrasi yang lebih modern dan berdaya. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Ngabdi Talks selanjutnya. Ngabdi Talks, ngobrol santai, semangat abadi untuk negeri. Sampai jumpa lagi.
Bye.